got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kalia Medina dari program studi akuntansi kelas 4A dengan NPM 02723111284. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang saya ambil dari Google Scholar dengan judul Analisis Isi Pro Kontra Pemberitaan Media Massa di Harian Fajar terhadap Kebijakan di Rumah Saja. Jurnal ini dipublikasikan oleh Muhammad Rustam di Kota Makassar pada tahun 2020. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis isi atau konten analisis dan library research. Analisis isi dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sistematis, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi aktual secara rinci, yang kedua mengidentifikasi pemberitaan COVID-19, yang ketiga membaca dengan seksama berita, dan yang keempat mengkategorikan pemberitaan sesuai dengan sifat berita, jenis berita, dan waktu berita diterbitkan. Metode penelitian analisis konten ini adalah sebuah teknik untuk menganalisa materi komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu, tema atau makna dalam materi tersebut. Analisis konten sering digunakan dengan dalam studi-studi komunikasi, psikologi, ilmu sosial, dan bidang-bidang lainnya untuk menganalisis teks, media, atau komunikasi lainnya. Prosesnya meliputi pengkodean isi komunikasi ke dalam kategori yang dapat dikelola dan dianalisis dengan tujuan mengungkap pesan, sikap, atau karakteristik tertentu dari materi tersebut. Analisis ini bisa dilakukan pada berbagai jenis data seperti buku, artikel, transkrip, wawancara, berita, postingan media sosial, dan lain-lain. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menilai frekuensi tersebut dan hubungan antar konten serta interpretasi kontekstual dan materi yang diteliti. Pada bagian hasil ditampilkan beberapa hal yaitu analisis deskriptif untuk memperlihatkan gambaran umum atau karakteristik pemberitaan yang dimuat, grafik peningkatan jumlah dan presentasi pemberitaan, dan analisis uji hubungan variabel berdasarkan framing berita terhadap 3 kebijakan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan dari hari fajar pada bulan Maret 2020 dan April 2020. Berdasarkan tabel yang tidak dapat saya tampilkan, 1,30 yang pertama 33,4% berita diobservasi pada bulan Maret dan 66,6% pada bulan April. Untuk sifat dari berita 74,5% yang membuat berita pro atau mendukung pemerintah, sedangkan 25,5% yang memuat berita kontra atau tidak mendukung pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan 3 jenis kebijakan pemerintah, ada 61,6% yang memuat berita tentang kebijakan bekerja dari rumah, 8,1% kebijakan belajar dari rumah, dan 3,9% kebijakan beribadah dari rumah, serta 26,4% memuat gabungan dari 3 kebijakan tersebut. Berdasarkan jenis berita dengan 7 pembagian jenis berita, 27% explanatory news atau berita penjelasan, 26,6% straight news atau berita langsung, dan 23,3% interpretative news atau berita interpretatif. Analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel, narasi, dan grafik untuk melihat sebaran atau tren data yang dikumpulkan. Hubungan analisa, hubungan variabel dengan menggunakan uji pemaknaan chi-square atau untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah, diantaranya dengan memberikan
kebatasan aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah atau work from home, bahkan kegiatan beribadah pun dilakukan di dalam rumah. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisis dengan maksimal. Tentunya kesimpulan hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana pentingnya masyarakat memilah informasi berdasarkan analisis atau perspektif mereka berdasarkan kebijakan pemerintah, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di dalam rumah selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisis pro kontra pemberitaan ini akan memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang bagaimana media massa menggiring opini kepada masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan lain yang dapat saya petik dalam bahasan ini adalah bagaimana peran media massa memberikan informasi yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kericuhan akibat isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberitaan di media cetak, sehingga mereka dapat mengikuti aturan yang telah diputuskan atau sudah dibuat berdasarkan pertimbangan dan analisis oleh dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini atau jurnal yang saya ambil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Kalia Medina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.